Halo semua, di tengah kondisi pandemi sekarang yang mewajibkan kita untuk di rumah aja, maka penting bagi kita untuk melakukan tindakan yang mampu mengurangi penyebaran virus dengan jaga jarak, menjaga kesehatan, dan memakai masker. Untuk itu, mari kita lawan corona untuk Indonesia. Selanjutnya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana efisiensi petir sebagai listrik di masa depan. Audio Jungle. Petir adalah gejala alam yang terjadi pada saat hujan turun. Petir terjadi karena terdapat awan muatan positif dan negatif. Akibatnya, terdapat perbedaan potensial yang besar dan mengakibatkan pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi. Selain itu, secara karakteristik, petir juga mempunyai sifat-sifat gelombang elektromagnetik seperti dapat merambat di ruang hampa, tidak bermassa dan tidak dipengaruhi medan gravitasi, merambat dalam lintasan garis lurus, serta perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambatnya. Menurut Renaldo Joro pada tahun 2009, sambaran petir dapat berupa sambaran langsung seperti yang menyebabkan kerusakan pada gedung, atau sambaran tidak langsung yang dapat melalui radiasi, konduksi, dan induksi gelombang elektromagnetik atau yang biasa disebut dengan lightning electromagnetic pulse. Sambaran yang secara tidak langsung itu tidak kalah merusaknya karena adanya gelombang elektromagnetik yang menyebar dan kemudian merusak peralatan-peralatan elektronik pada instalasi seperti rumah tangga, industri, perbankan, dan instalasi penting lainnya dengan jarak 2 km dari sumber petir. Maka tidak heran ada pakar yang mengatakan barang elektronik seperti handphone dapat mempercepat aliran listrik pada petir. Listrik statis yang dikandung oleh petir adalah listrik sementara yang keluar karena perpindahan elektron dan biasanya terjadi sangat singkat tergantung keadaan awan, dan elektron akan berpindah dan petir akan hilang dan perpindahan petir akan berpindah juga. Kejadian petir yang mengandung listrik statis ini berkaitan dengan hukum Coulomb yang berbunyi gaya listrik antara dua benda yang bermuatan listrik yang sebanding dengan muatan listrik pada benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pada benda tersebut dengan energi yang besar pada petir dapat diketahui bisa menjadi bahan pembangkit listrik di masa depan. Karena jika badai petir datang total energinya sangatlah besar. Badai petir yang sedang mengandung sambaran ini bisa mencapai 10 juta petir per jam yang mempunyai kesamaan seperti bom nuklir dengan berat 20 ton. Badai petir yang lebih besar biasanya dapat mencapai 10 bahkan 100 kali lebih kuat. Sambaran petir yang mempunyai ukuran rata-rata saja dapat mencapai 200 ampere yang bergerak dengan kecepatan 150.000 cahaya dan 100.000 kali lipat dari kecepatan suara pada kilat yang akan turun ketika menghasilkan 96.000 km per jam yang turun ke bumi dan dapat membuat hidup lampu 100 watt menyala selama 3 bulan. Kemudian, untuk menangkap petir dibutuhkan sebuah arrestor yang dihubungkan dengan baterai berkapasitas besar yang dapat menyimpan energi petir yang cukup tinggi. Baterai dipasang secara paralel agar arus dari petir terbagi. Baterai ini juga berfungsi untuk menyimpan energi bila tidak terjadi petir atau saat musim kemarau. Baterai tersebut dihubungkan dengan saluran transmisi dan saluran distribusi. Kelebihan dari pembangkit listrik tenaga petir ini adalah energi yang dihasilkan dari petir sangat besar, sekitar 5 kJ dan arusnya 2 kA. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan petir sebagai tenaga listrik di masa depan. Jika ditinjau dari salah satu kelebihan dan kekurangannya,
maka petir sebagai tenaga listrik memiliki kekurangan, yakni belumnya ada alat yang mampu menahan tingginya tegangan petir yang begitu besar, sehingga petir mampu dikelola untuk dijadikan tenaga listrik. Jika ditinjau dari kelebihannya, petir sebagai tenaga listrik adalah sumber daya baru bagi listrik kita, sehingga ketersediaan listrik melimpah dan banyak.